selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Untuk ibu-ibu PKP pada siang hari ini kita akan membicarakan sebuah topik yang sangat menarik bersama dengan narasumber kita. Silakan Ibu namanya Masela. Ibu Masela. Ibu Masela akan menjelaskan kepada kita tentang sebuah tema yang sangat menarik, yaitu mengolah dana rumah tangga yang benar di mata Tuhan. Benar ya Bu ya? Ya. Oke. Bagaimana Ibu kabarnya? Baik, saya sehat. Baik, oke. Ibu, terkait dengan mengolah dana gitu ya, dana apalagi dana rumah tangga, dan sesuatu itu harus dilakukan dengan benar di mata Tuhan, itu sebuah hal yang sangat dalam ya menurut saya gitu. Karena selama ini saya merasa kalau misalkan mengelola dana rumah tangga itu ya berjalan aja, pokoknya berapa yang diterima itu dikelola sebagaimana. Tapi ternyata ini ada kata-kata tambahan yang benar di mata Tuhan. Saya jadi tertarik. Kira-kira seperti apa sih Bu kalau dari Ibu? Ya, kalau mengolah dana yang benar di mata Tuhan berarti bagaimana dana yang kita peroleh itu bukan menurut kita, keinginan kita, tapi menurut kehendak Tuhan. Nah, menurut kehendak Tuhan yang bagaimana? Tentu Tuhan menciptakan kita sebagai perempuan, ya, di dalam keluarga adalah untuk menolong. Jadi sebagai penolong kita diberikan hikmat, kita diberikan kemampuan untuk mengolah dana sesuai dengan porsi rumah tangga kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, terkadang ibu-ibu terjebak. Mereka sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sedangkan kalau kebutuhan berarti kita menata apa yang kita peroleh sesuai dengan kebutuhan kita. Sedangkan keinginan itu melebihi kebutuhan kita yang kita sudah punya. Misalnya kita sudah punya kulkas misalnya, tapi kita ingin punya kulkas yang lebih besar lagi. Kita ingin punya tas yang lebih bagus lagi, ya. Sudah punya tas yang branded, tapi kita ingin lebih lagi dari itu. Kenapa? Kita tergiur dengan pengaruh yang datang dari luar. Nah, itu. Sehingga kadang-kadang kita terjebak. Nah, bagaimana mengolah dana yang benar di mata Tuhan adalah berkat yang kita peroleh itu kita pertama sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan ini berkat yang Tuhan kasih. Saya tahu kemampuan saya, kebutuhan saya sangat banyak, tapi saya minta Tuhan berkati berkat ini supaya ketika saya menata, betul-betul berkat ini dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga saya, ya. Nah, Ibu Lala, kita harus tahu bahwa kita diciptakan Tuhan itu bernilai dan berharga. Tuhan memperlengkapi kita dengan begitu banyak hal, ya. Kekayaan yang luar biasa dalam tubuh kita, dalam diri kita itu begitu bernilai. Dan Tuhan kasih kita akal, ya. Tuhan kasih kita kemampuan untuk mengolah dana. Nah, kalau tanya dana yang benar, menurut saya, yang pertama kalau kita terima, misalnya kita punya pendapatan cuma 2 juta per bulan, ya. Apa yang harus kita buat? Sebagai ibu rumah tangga yang takut Tuhan, maka pertama adalah berikanlah kepada Tuhan, bagiannya Tuhan. Angkat dulu perpuluhan. Kalau 2 juta berarti saya harus berikan berapa ya Ibu Lala ya? 200 ribu. Tuhan ini berkat yang Tuhan kasih. Tuhan jamah berkati supaya ketika saya gunakan untuk kebutuhan rumah tangga saya, sehingga saya tidak menjadi ibu yang ngoyo dalam menata keuangan. Angkat perpuluhan, bagiannya Tuhan kasih dulu. Ini 200. Jangan takut, bahwa Tuhan kan bilang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi Allah turut bekerja walaupun sedikit, Tuhan bisa. Jangan takut. Ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan akan memberi. Ya, di sini butuh apa Ibu Lala? Iman dan ketaatan, ya, iman dan ketaatan. Karena kan persepuluhan selama ini memang masih belum semua orang teratur ya Bu memberikannya. Ya, memang betul. Kenapa? Kalau saya punya pendapatan cuma 2 juta misalnya, saya angkat 200, waduh cuma 1.800.000, saya bisa buat apa? Saya nggak bisa buat apa dengan ini. Tapi ketika kita minta hikmat Tuhan, Tuhan menjamah kita, Tuhan berikan hikmat, kita akan menata dengan baik, ya. Saya ingat betul ibu-ibu di dalam Amsal 13 Ibu Lala ya, ayat 11 itu bilang begini, siapa yang cepat mendapatkan harta, ya, itu akan cepat berkurang.
Tapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Artinya apa? Di sini butuh hikmat. Walaupun hanya sekian, tapi ketika kita dapat dengan cara yang benar, ya, dengan keringat, ya, kita kerja dengan serius tanpa pencuri tulang, dan itu kita peroleh dengan benar. Yang pertama kita terima, Tuhan terima kasih, ini berkat yang Tuhan kasih untuk saya. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati supaya saya bisa pakai untuk keluarga saya. Dan dari 1.800.000 itu belajarlah untuk menabung, ya. Kita membagi listrik, air, semua sudah, uang studi anak-anak, SPP anak-anak sudah, sisanya usahakanlah nabung 50.000 lah per bulan. Nah bayangkan Bulala kalau 50.000 per bulan, ayo. Dikumpulin sedikit demi sedikit. Iya, sedikit demi sedikit akhirnya jadi bukit. Dan kita harus disiplin. Kalau namanya tabungan janganlah diambil kalau untuk beli hal-hal yang tidak benar. Nah seperti itu Ibu Lala. Iya. Tapi bagaimana kalau kita misalkan punya keinginan Bu, misalkan supaya bisa lebih lebih rapi, lebih cantik. Kadang kan kita perlu berdandan juga ya. Nah, apakah itu sesuatu yang juga benar di mata Tuhan? Apakah boleh? Tuhan menciptakan kita dikatakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Berharga, bernilai. Berarti kita tidak hanya penampilan kita tuh seperti orang yang kusut, ya. Kita harus tampil cantik, tapi jangan berlebihan, ya. Jangan berlebihan. Kalau saya punya pendapatan sekian, ya saya hidup seperti pendapatan saya itu. Jangan sampai saya mau hidup seperti yang punya pendapatan 10 juta tiap bulan. Ya. Iya, berarti yang di luar kemampuannya. Yang di luar ya. kemampuan kita jangan. Yang wajar-wajar saja lah. Ya. Kalau misalkan gini Bu, saya ingin sesuatu tapi saya masih belum punya uang nih gitu ya. Terus kadang ada ini nawarin nih mungkin pinjaman online atau pay later kan sekarang lagi ini ya, beli dulu bayarnya belakangan. Nah itu menurut Ibu seperti apa? Nah kadang-kadang kita terjebak di situ Bulan, ya. Kita terjebak. Kita tahu bahwa firman Tuhan bilang, ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, ya. Bersyukurlah, ya. Kita enggak. Mencukupkan diri dengan apa yang ada artinya bahwa saya punya kemampuan cuma sebatas ini. Untuk apa saya mau memaksakan diri berhutang, meminjam, yang toh nanti pada akhirnya saya tidak mampu untuk bayar. Pendapatan saya cuma sekian, tapi kalau saya pinjam, bunga bertambah, lama kelamaan apa? Secara fisik saya tertekan, saya sakit, secara mental saya tertekan. Dan apakah itu tidak dosa? Itu dosa. Karena kita sendiri yang membuat masalah. Dan pada akhirnya hubungan kita dengan suami dan anak-anak jadi rusak karena tekanan mental. Betul. Nah, seperti itu, Bulan. Iya sih. Berarti sebaiknya memang tidak berhutang ya Bu ya. Ya. Itu sesuatu yang tidak baik juga ya. Kalau begitu bagaimana sih Bu cara-cara yang simple, yang mudah, yang bisa dilakukan ibu-ibu gitu? Iya. Sebenarnya begini Bu Lala, kalau tema ini menarik karena apa? Saya lihat ada dua hal. Yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ya. Bagaimana kita mengolah dana yang ada? Tujuannya apa? Supaya keluarga kita itu aman, tenang, ya. Tidak ada yang digosipkan, tidak ada yang membuat kita, aduh, saya lagi berhutang di sini, nanti besok saya dapat uang dari mana? Lalu pinjam sana, pinjam sini, gadai sana, gadai sini, ambil dulu baru nanti bayar. Itu sebenarnya tanpa kita sadari kita menjerumuskan diri kita. Sedangkan tujuan menata dana dalam rumah tangga, bagaimana kita mengelola adalah satu tadi, memberikan kita sejahtera. Yang kedua, meminimalkan hidup miskin. Ya. Tuhan berikan kita banyak hal loh. Saya punya kemampuan misalnya, ya. Sekarang kan lagi marak ini keterampilan UMKM kan. Nah, lagi marak ini, ya. Ibu-ibu diperlengkapi. Atau kalau memang ibu-ibu punya halaman yang luas, tanamlah cabai, tanamlah serai, tanamlah, buat apotek hidup. Ya, sehingga itu juga meminimalkan pengeluaran. Atau kalau ibu punya kemampuan untuk merajut misalnya, sekarang itu loh banyak ibu-ibu yang bisa merajut, itu juga bisa menolong, ya.
atau ibu punya keterampilan masak, pakailah itu supaya bisa meminimalkan meminimalkan kita untuk tidak tergiur dengan pinjaman-pinjaman orang. Menambah penghasilan juga ya itu menambah jadinya penghasilan. Betul itu, menambah penghasilan. Iya sih. Tapi kalau memang misalkan untuk yang kebutuhan yang harus dipenuhi dulu, baru kemudian sisanya dikelola. Prioritas yang pertama. Hmm. Yang pertama itu apa? Sekolah anak. Itu penting. Itu ketika kita dapat berkat angkat persepuluhan, kemudian Tuhan, ini biaya studi anakku, aku harus simpan. Aku harus tabung dan cukupkan diri dengan apa yang ada. Makan minum yang sederhana, tapi kalau diterima dalam doa, diminta Tuhan berkati. Saya percaya Tuhan buat itu jadi vitamin yang beribu, jadi berkat. Betul. Amin, Bu. Betul sekali. Karena terkadang memang kita kan menginginkan sesuatu yang lebih, tapi dengan apa yang ada, kalau kita mengucap syukur jadi berkat juga. Betul. Luar biasa. Kalau begitu juga terkait tentang persepuluhan itu memang harus ya Bu ya diberikan Harus. yang tadi ya. Ya, karena memang persepuluhan itu kan itu perintah Tuhan yang harus kita lakukan, ya. Kita bisa baca bagaimana di dalam saya lihat kita ingat kisah Abraham, ya, dan Melkisedek. Ya. Jadi apa yang firman Tuhan katakan, berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi bagiannya Tuhan, itu kita harus lakukan. Kadang orang bertanya, sekarang kan di zaman perjanjian baru sudah tidak ada lagi persepuluhan. Alasannya begitu. Iya, tapi diingat di dalam Matius 5 ayat 18 katakan bahwa sebelum segala sesuatu ini berlalu, Tuhan belum datang, maka firman Tuhan itu tetap ya dan amin. Jadi jangan hilangkan satu iota pun dari firman. Nah, itu berarti masalah persepuluhan itu wajib kita berikan Dan masih relevan sampai dan saat itu ini masih ya. relevan sampai saat ini, tidak bisa Oh ya Ibu, kalau begitu bisakah Ibu berikan tips bagaimana untuk menata keuangan sesuai kebutuhan? Oh ya, Ibu Lala, saya punya beberapa tips ya untuk bagaimana menata keuangan dan rumah tangga. Yang pertama, berkat yang saya dapat atau gaji yang saya dapat, walaupun itu sedikit tapi saya belajar disiplin ya untuk memberikan persepuluhan. Saya membagikan dalam beberapa amplop ya. Yang pertama adalah persepuluhan. Ini amplop, saya masukkan persepuluhan di sini. Dan ini tidak boleh digunakan untuk hal yang lain. Sekalipun saya tidak punya uang. Tapi ini karena saya sudah serahkan untuk Tuhan, saya tidak boleh ambil. Seperti itu ya. Yang kedua adalah dana sekolah anak. Penting. Dana sekolah anak ini kita harus berikan untuk pos tersendiri, tidak boleh tercampur dengan yang lain. Mengapa? Karena ini kebutuhan anak yang sewaktu-waktu bahkan setiap bulan ini pentingnya yang kita harus kasih. Yang ketiga adalah kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga ini bisa untuk konsumsi, makan minum tiap hari, bisa juga untuk kesehatan, bisa juga untuk hal yang lain, ya, tea time dan seterusnya. Listrik air, ya, itu juga masuk. Sehingga tergantung kita, kalau memang kita mau pilih lagi untuk membuat amplop yang baru atau silahkan, itu terserah kita. Ini saya hanya memberikan beberapa contoh. Dan yang terakhir adalah tabungan. Tabungan ini sangat penting, walaupun sedikit, tapi kita rajin memberikan tabungan, maka lama-kelamaan yang sedikit itu akan menjadi bukit, dan itu ketika orang tidak punya uang, kita masih punya. Sehingga itu menolong kita untuk tidak meminjam, tidak berhutang, dan seterusnya. Saya kira itu saja Ibu Lala ya, itu beberapa tips, tergantung ibu-ibu bisa pakai amplop, ya, bisa juga pakai dompet, atau bisa dengan cara lain, tergantung ibu-ibu merasa nyaman. Kalau saya bertahun-tahun saya menggunakan seperti ini, dan ini sangat menolong karena semua ibu di mana saja bisa menggunakan amplop dan ini mudah dijangkau. Ya, luar biasa sekali Bu Masela. Wah, kita sangat mendapatkan insight yang baru hari ini gitu ya dari Bu Masela gitu. Jadi semoga ibu-ibu semuanya boleh sangat diberkati melalui cara pengelolaan dana rumah tangga yang benar di mata Tuhan. Atau mungkin ada kata-kata yang penutup atau kesimpulan?
Belajar hidup beriman itu bagi banyak orang bilang nonsens. Tapi ketika kita telah mengambil keputusan untuk melangkah bersama Tuhan, ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya, ya. Percaya bahwa Tuhan akan pelihara. Burung-burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita manusia. Ya. Jadi jangan khawatir. Segala sesuatu yang kita bawa dalam doa dan kita percaya bahwa Tuhan akan jawab. Ya. Tapi selama kita menanti jawaban Tuhan, apa yang harus kita buat? Bersukacita. Jangan mikir terus jawaban ini kapan datang. Kita terus bersyukur, terus memuji Tuhan, yakin bahwa Tuhan akan menolong pada waktunya. Wah, luar biasa sekali Ibu Marcella. Kita sangat diberkati melalui penyampaian materi dari Ibu Marcella pada hari ini. Semoga ibu-ibu PKP lainnya yang menonton video ini juga sangat diberkati dan kita bisa belajar mengelola dana rumah tangga dengan baik dan benar di mata Tuhan, tetap mengucap syukur, dan dengan segala apa yang kita terima kita cukupkan diri gitu. Biarlah kita semua menjadi perempuan-perempuan sebagaimana yang dikatakan PKP, anggun, bersahaja, membawa damai. Tuhan Yesus memberkati.